dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi 45. Saat ini saya Adliana Nazila akan menemani Anda tentunya untuk membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, Sumatera Selatan kembali terpilih menjadi tuan rumah event internasional di 2017. Tepatnya pada bulan Mei 2017 dalam acara South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Roundtable Meeting. Apa sebenarnya Bone Challenge? Sedikit kami berikan gambaran untuk Anda mengenai tujuan Bone Challenge. The Bone Challenge atau Tantangan Bone adalah suatu inisiatif restorasi landscape yang kritis yang terbesar di dunia yang pernah ada. Targetnya pada tahun 2020 untuk merestorasi 150 juta hektar hutan dan lahan degradasi atau krisis dan ditingkatkan menjadi sebesar 200 juta hektar pada tahun 2030 sesuai deklarasi New York 2014 tentang hutan. The Bone Challenge diluncurkan pada September 2011 di Kementerian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman dan di International Union for Conservation of Nature atau IUCN, serta didukung oleh Organisasi Kemitraan Global untuk Pemulihan Landscape Hutan atau GPFLR. Sampai sekarang, The Bone Challenge dengan komitmennya telah melestarikan lebih dari 50 juta hektar hutan dan lahan. Secara umum, tujuan Bone Challenge adalah untuk berkontribusi terhadap restorasi landscape hutan yang akan membangun tujuan ganda antara kepentingan sosial dan lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, membatasi hilangnya keragaman hayati, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan manfaat di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, menjadi tuan rumah Bone Challenge yang akan diselenggarakan 9 hingga 10 Mei 2017. Baik pemirsa, untuk lebih jelas mengenai kegiatan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Roundtable Meeting, khususnya akan membahas mengenai kemitraan pengelolaan landscape Sumsel dalam rangka South Sumatra Green Growth. Kita telah bersama dengan bapak-bapak kita di sini, ada Bapak Ishak Meki selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Najib Asmani selaku staf khusus Gubernur Sumsel Perubahan Iklim. Dan juga tamu spesial kita juga malam hari ini ada Herbertol Hassler selaku leader GIZ Bioclimate atau Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Biodiversity and Climate Change Project. Selamat malam Bapak-bapak. Guten Abend, Herr Hassler. Baik, kita berbicara mengenai Bone Challenge yang diberikan kepada pemirsa. Mungkin Pak Ishak Meki bisa lebih menjabarkan lagi apa tujuan Bone Challenge ini? Jadi Bone Challenge ini adalah inisiatif dari pemerintah Jerman tahun 2011 bagaimana untuk menginisiasi negara-negara yang peduli terhadap hutan dan juga organisasi untuk dapat menangani lahan-lahan yang kritis. Tentunya hutan adalah merupakan milik dunia dan memberikan kontribusi terhadap oksigen dan juga penurunan emisi. Untuk itu dengan adanya Bone Challenge ini tentunya Sumatera Selatan bisa lebih cepat untuk menangani lahan-lahan yang kritis yang saat ini sudah tersebar di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Baik, tentunya hal itu membutuhkan kerjasama juga dalam hal pengelolaan landscape Sumsel tentunya dalam rangka khususnya South Sumatra Green Growth ini. Boleh Pak Najib Asmani berikan sedikit gambaran apa itu South Sumatra Green Growth? Sejak kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Alex Nurdin dan Pak Ishak Meki selaku Wakil Gubernur,
itu sudah di dalam RPJMD untuk mencanangkan Green South Sumatera. Oleh karena itu dikeluarkan suatu bagaimana mengelola lingkungan itu secara bersama-sama dalam suatu landscape. Sebagaimana kita ketahui ketika kebakaran lahan dan hutan, sulit sekali mengajak semua aktor di dalam suatu landscape untuk bersama-sama di dalam mengendalikan kebakaran. Demikian juga dengan untuk mengadakan kegiatan restorasi. Oleh karena itu pada Agustus 2014 itu digagaslah kemitraan pengelolaan landscape yang dibungkus di dalam Green Growth South Sumatera, yang tentunya ini adalah untuk tujuannya untuk melindungi hutan, meningkatkan produktivitas komoditi pertanian dan juga pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Baik, dan seperti yang kita ketahui ini banyak sekali terlibatnya negara-negara, ada 40 negara ya Bapak ya yang terlibat dalam Bond Challenge ini yang akan dilaksanakan tahun ini di Sumatera Selatan. Salah satunya ini adalah GIZ Bioclimate, atau ini pemirsa program kerjasama teknis pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman. Dalam hal ini hari ini diwakili oleh Herr Hassler. Bisa berikan sedikit gambaran kepada pemirsa peran dari GIZ Bioclimate ini dalam Bond Challenge, khususnya South Sumatra Green Growth apa? Oh, kalau GIZ kami ada satu fokus kepada keanekaragaman hayati dan juga ada satu fokus kepada kehutanan atau pengelolaan hutan dengan lestari. Di dalam yang ini, Bioclimate sudah ada di Sumsel di dalam 3 tahun, dan di dalam 3 tahun yang ini kami siapkan beberapa data dan dasar data untuk pengelolaan kawasan yang ini berbasis data kehati dan keanekaragaman hayati dan kehutanan, dan kami juga mau pernah mendukung pemerintah yang di Sumsel untuk pencegahan kebakaran. Oleh karena kebakaran ada satu hal yang paling penting di dalam hutan yang terancam, bagaimana kita bisa melestarikan hutan di Sumsel. Ya. Dan menurut saya juga IUCN, mereka masuk di dalam IUCN adalah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Bagaimana ini bahasa Indonesia? Menurut saya ini Uni Internasional untuk konservasi, ya. Mereka lihat di seluruh dunia sudah ada hutan yang terdegrasi dan difragmentasi, dan mereka launching yang ini di Bonn untuk menerima komitmen dari seluruh dunia, dan dari Sumsel ini yang pertama mulai atau masuk ke dalam kegiatan yang ini. Sekarang sudah di tingkat nasional, dan kita akan lihat bagaimana hitungan, bagaimana komitmen dari Indonesia di acara yang ini. Ini akan diumumkan, di-announce di bulan Mei di acara yang ini. Baik, tadi mengatakannya sudah 3 tahun ini ya kerjasama Indonesia dengan GIZ Bioclimate dalam hal kerjasama terutama dalam mengenai biodiversity and climate change project ini ya. Bagaimana Pak Najib Asmani, sejauh ini kerjasama Sumatera Selatan dengan GIZ Bioclimate itu bagaimana? Ya, kita berterima kasih kepada GIZ Bioclimate yang telah banyak membantu kegiatan-kegiatan ini, diawali dari pemetaan, pemberdayaan masyarakat dan pemantauan, serta tadi dikatakan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Fokusnya dalam 3 tahun ini memang selain tadi dikatakan selain merestorasi hutan adalah untuk biodiversitas. Jadi ada korelasi yang positif antara hutan dengan biodiversitas, di mana selama ini sering dipertanyakan kok sering melindungi fauna-fauna. Kenapa tidak manusianya? Secara fakta, kalau kita faunanya sudah bagus, berarti hutan bagus, dan akhirnya manusia itu hidup banyak manfaatnya, mendapatkan manfaat dari hutan, terutama air dan berbagai biodiversitas ini. Saya ceritakan sebelum Pak GIZ ini dulu, sekarang Bioclimate dulu ada namanya MRVP,
5 tahun ada di sini, jadi sudah GIZ Jerman sudah tahun ke-8, tetapi tidak hanya di Sumatera Selatan, di berbagai tempat juga. Kita berharap tahun depan ini bisa berlanjut kerjasama dengan GIZ ini. Baik, tadi sudah bekerja sama dengan banyak negara, betul ya Pak Isomeki ya, 40 negara Pak ya? Betul. 40 negara dan semuanya terlibat dalam acara Bond Challenge ini. Boleh beritahukan Bapak Isomeki, agenda apa saja yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan ini dalam mendukung Bond Challenge ini? Jadi ya kita sudah ditetapkan untuk menjadi tuan rumah Bond Challenge di Indonesia, tuan rumah di Sumatera Selatan. Dan kita akan mengadakan pameran tanggal 8 sampai 10 mengadakan pameran. Juga tanggal 9 itu kita ada kunjungan ke daerah Sepucuk, yang mana daerah Sepucuk ini daerah yang menjadi binaan lah daripada peduli api dan sebagainya, dan itu kita berhasil. Nah, dan juga ya kita juga mengadakan rapat-rapat. Nah, rapat-rapat ini yang dihadiri oleh 40 negara yang akan datang di Indonesia. Ini kesempatan kita untuk mengemukakan ya persoalan-persoalan tentang kebakaran hutan, karena Indonesia sangat terbuka, khususnya Sumatera Selatan, ya mensosialisasikan masalah kebakaran hutan, dan kita mengharapkan ya karena masalah kebakaran hutan memerlukan suatu dana dan juga SDM, tentunya dengan kontribusi negara-negara di dunia yang 40 ini nanti yang hadir bisa akan memberikan bantuan untuk Sumatera Selatan menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Baik, tentunya dengan melibatkan banyak sekali negara, Indonesia dan juga 40 negara lainnya, ini tentunya merupakan suatu proyek yang sangat besar, yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan kita dan juga generasi masa depan. Nanti kita akan tanyakan seberapa penting kita berpartisipasi dalam Bond Challenge ini. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Pemirsa di rumah, tentunya Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami dalam dialog kita malam hari ini di line telepon 0711364666. Kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini di Ngopi 45. Dipersembahkan oleh